Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing sekaligus juga mereview power inverter. Ya, ini kemarin saya mendapatkan beli dari online, baru datang. Akan saya unboxing sekaligus saya review. Ya. Kita buka dulu ya guys. Oke. Power inverter merek Hanaya yang saya dapatkan dari toko online seharga 185.000. Ya, cukup murah ya. Kalau saya lihat-lihat di toko online ini merek yang paling murah. Di sini saya pilih yang 1000 watt ya. Oke guys, power inverter atau biasa itu disebut dengan inverter ya, suatu rangkaian atau perangkat elektronik yang dapat mengubah arus listrik searah DC ke arus listrik bolak-balik ya, atau AC pada tegangan dan frekuensi yang dibutuhkan ya. Ini adalah power inverter DC to AC ya, dengan tegangan 12 volt DC yang nanti akan outputnya 220 volt AC ya, dengan frekuensi 50 Hz. Di sini daya 1000 watt. Ini juga termasuk paling mungkin harga segitu ini yang paling murah ya, karena dayanya cukup besar ya, wattnya ya. Apa saja fiturnya? Kalau lihat di sini ada USB DC 5 volt USB ya. Artinya di inverter ini terdapat colokan langsung yang outputnya 5 volt DC ya. USB ini biasanya digunakan untuk charger baterai ya, atau mungkin bisa dibuat yang lain ya, charger handphone atau yang lain ya. Pokoknya yang outputnya 5 volt ini bisa langsung. Seri DA10315 1000 watt. Ini terdapat keunggulan-keunggulan ya. Yang pertama, LIT, Low Interference Teknologi. Terus ada turbo cooling. Nah, di sini ada kipas internalnya. Jadi untuk mendinginkan inverter ini biar tidak overheat. Terus yang selanjutnya adalah compact design ya. Desainnya compact ya. Compact apa nanti kita bisa lihat di dalamnya. Terus di sini ada fitur audio alarm warns of low battery level prior to auto shutdown. Jadi di sini ada, di dalam inverter ini terdapat audio alarm untuk memperingatkan jika baterai yang digunakan untuk inverter ini low ya, atau berkurang ya. Nah, ini akan otomatis secara langsung shutdown, atau inverternya itu langsung mati secara otomatis. Terus selanjutnya, safely shutdown if over temperature or overload condition. Jadi otomatis akan mati sendiri ya jika temperatur atau overload condition, artinya bebannya ini lebih besar ya dipakai. Misal di sini dayanya 1000 watt tapi kita menggunakan daya yang lebih dari 1000 watt misalnya. Nah, itu akan secara otomatis shutdown ya, atau temperaturnya pada inverter ini naik ya, maka akan secara langsung akan shutdown secara safely atau aman ya. Operate 5-inch TV for about 5 hours from a typical car battery. Jadi ini bisa digunakan untuk TV 25 inch sekitar 5 jam ya pada baterai kendaraan mobil ya. Nah, biasanya di mobil itu sekitar 60, 80 Ah, ada yang 100 Ah ya. Itu biasanya dengan kapasitas atau daya watt yang kecil, atau biasanya itu kalau LED itu 50 sampai 70 watt itu bisa sekitar 5 jam penggunaan inverter ini ya, tentunya yang bersumber arus dari
baterai. Cukup efisien kalau menurut saya ya. Terus di samping ini ya, made in China ya, buatan Cina ya ini ya. Jadi impor ya, pantesan ini termasuk murah ya. Tapi kualitasnya kita belum tahu seperti apa ya, nanti kita akan cek secara keseluruhan. Langsung kita buka aja untuk mengetahui unit di dalamnya. Ya, di sini ada buku petunjuk atau manual book ya, ini untuk instalasi dan metode penggunaannya. Lalu di sini ada kabel yang mungkin digunakan untuk mengalirkan arus listrik ya, positif dan negatif dari aki. Ini ada jepitannya, berarti dari aki negatif dan positif ke inverter. Lalu ada unitnya, power inverter. Oke, sama, hampir sama seperti yang ada di kardusnya ya. Ini DC 12 volt, AC 220 volt ya. 1000 watt. Kita lihat di sini. Ya, tadi yang sudah dijelaskan ya, ada colokan USB-nya ini. Ya ternyata bisa. Ini berarti nggak perlu pakai USB adaptor lagi ya, jadi langsung kabel USB saja masukkan sini, itu nanti outputnya sudah 5 volt ya. Sini ada saklar on off, terus ada power socket ya, ini outputnya adalah 220 volt ya, seperti tegangan listrik rumah kita ya, PLN ya. Ini ada range AC 210 volt sampai 230 volt ya, antara segitulah ya. Terus di belakangnya di sini ada fan ya, internal fan. Jadi ini fungsinya untuk mendinginkan power inverter ya. Tapi jika ini malfunction atau overheating, nanti ada safely shutdown ya, ketika ada high temperature atau overload condition. Nah, di sini ada anode dan katode ya. Anode positif baterai, jadi nanti yang merah ini, kabel merah dihubungkan ke positif baterai, dan kabel yang hitam nanti ke negatif baterai. Jadi ini untuk inputan dari baterai negatif ke sini ya, yang warna hitam, terus positif baterai masuk ke yang putih, yang merah ini. Di sini juga uliran ya modelnya. Jadi ini sangat safely sekali, kencang ya. Nah, ini bisa dilepas seperti ini. Lalu nanti ini bisa dihubungkan dengan kabel. Ya, kabel hitam kita hubungkan seperti ini, lalu kita kunci. Instalasinya cukup mudah. Oke, ini dan kencang ya. Nah, ini kekencangan ini ya, itu mengurangi loss power ya, atau mengurangi hambatan ya. Jadi kalau kencang itu mengurangi resiko percikan ya, ketika dihubungkan dengan baterai. Dan melepasnya pun mudah. Ya ini sudah cukup kencang sekali. Ya ini nanti tinggal dihubungkan ke baterai atau aki. Oke, kita coba ke baterai atau aki dan kita akan tes tegangan outputnya apakah benar sesuai dengan range-nya, yaitu AC 210 sampai 230 volt. Ya, kita sudah siapkan di sini ada inverter, terus ada multi tester ini untuk mengetes tegangan outputnya. Terus di sini ada kabel roll, di sini juga ada kipas ya, kipas arus AC. Nah, nanti kita akan nyalakan kipas ini,
menggunakan inverter yang sumber arusnya dari baterai mobil. Ya, kita akan pasang dulu inverter ini ke aki ya. Ya, kita pasang dulu. Yang pertama, yang kabel merah ke positif baterai. Lalu yang hitam ke negatif baterai. Ya, masangannya seperti itu ya, mudah sekali. Yang merah positif baterai, yang hitam ke negatif baterai. Nah, ini sesuai dengan petunjuk ya. Lalu kita tes, kita nyalakan powernya ya, udah nyala ya. Berarti lampu hijau ini akan menyala saat power on. Nah, ini kita akan coba tes berapa tegangan output pada power socket. Kita menggunakan multitester, arahkan ke volt AC ya, volt AC. Lalu kita akan tes berapa nilai outputnya. Ya, 219 volt. Angkanya muncul 219 volt. Oke. Berarti sesuai dengan range-nya ya, atau tegangan inverternya ya, yaitu antara 210 sampai 230. Lalu kita akan coba tes untuk menyalakan kipas. Nah, ini saya akan hubungkan ke sini ya. Ya, lalu ini saya akan hubungkan ke roll kabel kipasnya. Lalu kita nyalakan kipasnya ya. Kipasnya nyala ya, kipasnya nyala. Artinya inverter ini bekerja dengan baik ya. Kita cek tegangannya pada nih, kita cek di sini ya, tegangannya itu 222 223 ya. Intinya range antara 210 sampai 230. Ini 223 222 ya. Ini cukup baik ya, cukup baik. Oke, tegangannya berarti sesuai dengan apa yang tertera pada spesifikasi power inverter. Ya, menurut saya dari segi build quality ya, ini aluminium semua, bukan plastik. Itu oke lah ya untuk ketahanan ya. Mungkin terbentur atau kena apa segala macam, ini masih kokoh ya. Istilahnya untuk keawetan mungkin lebih lama ya, karena ini aluminium semua. Terus untuk output tegangannya itu juga sesuai standar ya, listrik PLN antara 210 sampai 230. Di sini tadi adalah 218 sampai 222 ya. Untuk pengecekan tegangan outputnya itu juga lumayan ya. Tapi saya belum cek USB-nya. Saya cek USB-nya dulu. Ya, ini ada kabel USB ya. Untuk cas HP, saya akan langsung hubungkan ke sini.
Lalu saya akan cas ke HP. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Di sini indikator baterai mengisi ya. Indikator baterai mengisi. Ya. Indikator baterai mengisi. Oke, berarti ini juga cukup baik menurut saya untuk pengecasan HP ya. Jadi tidak perlu lagi adaptor untuk mengecas HP atau mengecas gadget yang lain ya. Jadi ini cukup lumayan lah, dengan harga 185.000 bisa digunakan untuk mengakomodasi listrik 220 volt pada camper van ya. Nah, ini rencananya kipas ini juga akan saya gunakan pada saat mungkin nanti camping ya, atau TV ya, atau yang lain ya, mungkin bisa, atau rice cooker juga mungkin bisa ya, rice cooker mini ya, mungkin juga bisa. Oke, sekian dulu review power inverter merek Hanaya 1000 watt, cukup bagus menurut saya dengan harga segitu. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe atau komen ya, dan juga di share. Semoga bermanfaat.